apa itu Formula E, dan berapa banyak sih anggaran yang dipakai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok hukum pajak kelas 5F akan memaparkan mengenai apa itu Formula E. Sebelumnya gue bersama kawan-kawan juga. Ini ada Kamila, silakan perkenalkan diri, nanti baru Yolanda. Perkenalkan, nama gue Kamila Salisa Syifa. Selanjutnya Yolanda, dipersilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Yolanda Rahma Pratiwi. Oke, nah ini kita karena bermasalah dengan jarak, maka kita akan melakukan via Zoom. Jadi nanti akan dipaparkan juga mengenai apa itu Formula E dan berapa banyak sih anggaran yang dipakai ketika kita ingin membuat trek balap di Jakarta ya. Nanti akan dijabarkan juga oleh Kamila. Mungkin sebelumnya akan dijelaskan mengenai Formula E itu apa aja sih, dan itu bentuknya kayak gimana, dan apa itu Formula E. Nanti akan dijelaskan oleh kawan gue Yolanda. Silakan Yol. Ya, jadi di sini gue bakal jelasin apa itu Formula E. Formula E sendiri itu merupakan ajang balap mobil listrik kursi tunggal dengan daya yang telah diatur. Kejuaraan ini pertama kali digagas pada tahun 2011 dan musim perdananya digelar di Beijing, China pada September 2014. Sejak pertama kali digelar, Formula E berstatus sebagai kejuaraan dunia atau setara dengan Formula One. Ajang ini juga telah disetujui oleh dan masuk dalam kalender Federasi Otomotif Internasional. Sirkuit Formula E ini bervariasi panjangnya, dimulai dari 1,9 km sampai dengan 3,4 km. Dalam pelaksanaannya, Formula E digelar selama 2 hari, termasuk dengan 2 kali latihan bebas sebelum balapan. Dalam sesi kualifikasi, peserta balap dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Masing-masing grup diberi waktu 6 menit untuk mencetak waktu putaran terbaik mereka. Kelompok pertama terdiri atas 6 pembalap teratas, diikuti kelompok berikutnya yang terdiri atas 6 pembalap teratas berikutnya, dan seterusnya sampai yang tercepat akan memulai balap dari pole position. Balapannya sendiri itu berlangsung selama 45 menit dan ditambah 1 putaran. Di 4 musim pertamanya, para pembalap wajib melakukan pit stop untuk mengganti mobil. Namun dengan diperkenalkannya mobil generasi kedua, hal ini tidak diperlukan lagi karena baterai mobil dapat bertahan sampai akhir balapan. Sekian untuk pembahasan intinya akan dijelaskan oleh Kamila. Nah, oke. Kamila akan mungkin menjelaskan mengenai anggaran tadi ya. Coba anggaran apa saja sih yang digelontorkan untuk Formula E ini? Nah, selanjutnya nih gue bakal ngejelasin mengenai anggaran Formula E itu sendiri. Jadi, besaran anggaran awalnya Formula E itu mencapai 1,6 triliun. Karena besarnya angka tersebut, akhirnya menuai kontroversi karena dianggap membebani APBD. PT Jakpro yang ditunjuk sebagai pelaksana lebih kurang mengajukan dana sebesar 305,2 miliar untuk mempersiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Formula E. Khususnya pembuatan trek dan jalur balap dianggarkan sebesar 67,2 miliar rupiah. Selanjutnya, Pemprov DKI juga telah membayar GBP sebesar 53 juta atau senilai 984,31 miliar rupiah kepada Formula E Operation atau FEO untuk komitmen fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 atau 2020.
BPK juga menemukan pembayaran fee senilai 560,31 miliar. Terus tahun 2019, Pemprov DKI telah membayarkan fee senilai GBP 29 juta atau 360 miliar rupiah. Kemudian pada 2020, Pemprov DKI kembali membayarkan fee senilai GBP 11 juta atau setara dengan 200,31 miliar rupiah. Selanjutnya, di sini ada dipaparkan mengenai studi kelayakan soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota Jakarta selama tahun 2020 sampai 2024. PT Jakpro mengklaim total keuntungan selama 5 tahun sebesar 3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro sebesar 544 miliar dan dampak ekonomi sebesar 2,58 triliun. Kira-kira begitu penjabaran mengenai anggaran Formula E yang akan diselenggarakan di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke Muhammad Zega. Oke, baik, terima kasih Kamila ya. Tadi dijelaskan mengenai berapa triliun masalah anggaran Formula E ini ya. Berarti memang cukup banyak pengeluaran Pemprov DKI ya untuk melaksanakan Formula E ini. Dan kalau menurut kawan-kawan semua dan banyak juga ya di berita isu-isu terkait pro dan kontranya pelaksanaan Formula E ini ya. Dari segi keefisiensi dan lagi masa pandemi ini apakah tetap dipaksa untuk berjalan atau dari segi cagar budaya juga ada yang mengangkat masalah itu. Kalau menurut Yolanda sendiri nih, dari segi Yolanda, apa sih kemungkinan Formula E ini ke depannya? Secara general aja. Kalau menurut pendapat gue ya, kalau di luar situasi pandemi sih, Formula E ini juga menguntungkan juga ya buat Indonesia sendiri, kayak dari mungkin sektor pariwisata gitu-gitu. Jadi mengundang banyak turis untuk tertarik berkunjung ke Indonesia gitu. Oh, jadi ya menarik massa lah ya. Dengan begitu akan membuat roda ekonomi mungkin lebih cepat atau nggak lebih meningkat ya. Kalau dari Kamila nih, dari Mila gimana kira-kira? Dari segi apa kira-kira dan pro apa enggak sih adanya Formula E ini? Kalau menurut gue, mungkin kurang lebih gue nggak beda jauh ya apa kata Yolanda itu kan. Kayak dengan adanya turis, itu kan kita jadi bisa naikin tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri kan. Jadi kayak misalkan penginapan gitu-gitu, terus tempat-tempat pariwisata lainnya juga jadi lebih naik omsetnya karena itu. Oke, berarti setuju ya, setuju tetap dilaksanakan Formula E. Iya, karena gue juga banyak baca di artikel masalah pro dan kontra ini ya, dari segi banyak juga yang mengangkat masalah ketidaksetujuan untuk dilaksanakan Formula E. Karena lucunya ini sebenarnya udah dikonsepkan lama ya. Tadi dari tahun 2019 juga udah dikonsepkan oleh Anies, Gubernur DKI saat itu dan saat ini ya. Itu sudah melewati proses panjang dari segi kajian konsultan hingga persetujuan DPRD juga sudah. Oleh karena itu menurut gue agak kurang elok kalau kita masih belum sepakat gitu atau masih mempermasalahkan ke depannya. Karena ya sudah menggelontorkan dana yang cukup banyak juga dari 2019 hingga saat ini untuk komitmen fee, untuk proses pembuatan terlaksanakannya Formula E ini ya. Berarti dari kawan-kawan semua sebenarnya ini adalah salah satu gagasan yang bagus ya untuk perekonomian Jakarta juga, untuk meningkatkan roda ekonomi dan salah satu goals sebagai warna baru untuk DKI Jakarta dan Indonesia ya. Mungkin ada sedikit lagi dari Yolanda atau Kamila masalah ini? Kalau dari gue sih cukup ya.
Cukup dari Kamila? Dari gue juga cukup. Oke, cukup. Mungkin itu berarti cukup dari kami untuk kawan-kawan semua. Nanti kita akan bertemu lagi di selanjutnya video masalah belum tahu masalahnya apa, nanti tergantung tugasnya apa. Jadi untuk kali ini saya cukupkan. Kurang lebih mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.